cerita Ricci. Gaswa. Ngomong apa nih? Jangan tunggu. Oh iya, siap. Masuk frame memang. Iya. Oh, masuk. Oke, selamat pagi. Siapa namanya? Denis. Dari kelas 12. 12. PP. Oke. Bisa. Kelas 12 semua. Iya, kelas 12 semua. Kapan nyampe? Minggu. Minggu. Subuh. Naik kapal. Bus. Iya. Iya. Naik kapal kan? Bakauni ya? Iya. Sering saya ke sana. Berapa jam sih? Kan gue sering ke sana padahal ya. 3 jam. Enggak, 13 jam. Di ferry berapa jam? 4 jam. 2 jam. Oh, ekspres berarti ya. Gimana kesan pertama nyampe di Ricci? Gede banget sih. Iya. Oh, gede. Gede banget. Dari ujung ke ujung tuh capek kayak Iya, jalannya capek. 2 kali 3 kali lipat dari Iya, 2 kali Dua kali lipat lipat. gitu loh. Sampai ke gedung SMA. nggak capek naik tangganya. Capek. Jujur. Tapi di Saperius ada lift. Enggak. Oh, nggak ada. Sama juga Sama. pakai tangga. Berapa lantai? 4. 4. Lantai. Kita 3 kalau Vega. Kalau belakang sampai 1 4. Oh, 4. Itu ruangannya kalian di bawah semua apa di atas juga? biasanya per kelas sih. Iya. Per kelas. Lantai 1 tuh kalau di Sapega kelas 11. Oh. Lantai 2 kelas 12, lantai 3-nya kelas 10. Kelas 10. Terus lab-labnya di mana? Di gedung terpisah Iya. kan. Oh, kalau kita lantai 4 udah kan, udah lihat kan. Lantai 4 tuh lab, lantai 3 tuh kelas 12, lantai 2 sama lantai 1-nya ya kelas-kelas lah. Tapi ini OSIS semua berarti. Tadi satu enggak ya? Iya, mantan OSIS. Oh, mantan OSIS. Divisi apa? Sebenarnya. Iya, bebas. Aku dipercaya jadi ketua. Ketua OSIS. Gede di pressure-nya ya. Ketua OSIS. Kalau yang ini Aku sekretaris umum. sekretari. Oh, inti. Kamu? Kemarin ini ternyata revisi Sekret 10 bahasa Inggris. Oh, kok ada bahasa Inggris? Oh, kita nggak ada. Kita nggak ada bahasa Inggris. Ada cuma olahraga, apa? Lingkungan hidup, terus apa lagi? Wisata. Lalu sendiri asis. OSIS. Divisi. Olahraga. Waduh, saya badannya tegap nih. Terima kasih. Ceritain dikit lah tentang Saperius gimana? Saperius itu sekolah Katolik ya? Iya. Sama berarti. Iya. Gimana tuh dia? Lingkungannya? Saperius itu jadi tuh kayak yayasan gitu. Ah. Sama kayak Yayasan Ricci. Nah, itu terdiri dari ada TK, SD, SMP, SMA gitu. Nah, kalau di Palembang sendiri itu Saperius SMA ada 5. Ya kan? Saperius 1, Saperius 2, 3, 4 sama SMK. Banyak banget. Iya. Tapi yang bikin beda itu kami antara TK, SD, SMP sama SMA-nya tuh enggak dalam satu komplek Iya, gitu loh. oh. Jadi pas kami kesini tuh waduh gede banget. Iya, jauh. Beda-beda tempat. Iya. Jarak antara tempatnya lumayan. Iya. Oh, nggak satu lingkungan gitu. Enggak, dia tersebarnya jauh sih sebenarnya. Iya. Kecuali Oh. SMA Savega sama SMP Maria itu digabung. Itu digabung. Oh. Itu ya. Tapi yayasannya tetap sama kayak Ricci gitu ya. Dikelola sama yayasan. Iya. Oh. Berarti cuman cabangnya beda tapi yayasannya satu. Iya. Olahraganya gimana kalau di Saperius? Kalau di Saperius sebenarnya olahraganya nggak sebagus di sini sih. Jadi Kenapa tuh? terutama yang putri itu lebih prefer buat yang non akademik lain misalnya. Belajar. Belajar juga. Paling volley putri Volley. kalau di Saperius. Pemainnya atau fasilitas sekolahnya? Peminatnya. Peminatnya. Kalau Oh. fasilitasnya memadai tapi kurang. Basket laki-laki juga sama. Iya, kalau basket bagus. Kalau Oh, basket Iya, bagus. kemarin Satu. satu Iya. Juara. kali champion DBL. DBL. 3 kali udah berturut. Gimana hal pertama yang masuk ke Ricci? Apa yang paling bikin kaget? Ada nggak? Kalau nggak, Pembukaan sih yang kayak drum itu seru banget. Oh, drum. Nggak expect sampai gitu. apa yang ini ya? Iya. Parade ya. Oh. Tapi di Saperius juga ada ya? Ada, tapi nggak dipakai biasanya kalau pembukaan gitu. Oh. Cuman Soalnya tadi kalian balas kan? Terima kasih. Iya, benar. Itu siapa sih? itu Ini Jadi satu. Oh, dia di Ricci 1. Dia SMA kelas 12 juga. 11. Oh, dia kelas 11. Kalau pertama kali lihat saya gimana? Unik banget loh dia.
Oh. Dari pertama kali ketemu tuh kami udah langsung nanya loh sama anak-anak OSIS lain. Oh ya. Ini siapa ya? Soalnya unik gitu. Tapi tahu ada yang kayak gini, maksudnya kayak Jarjit gitu tahu. Jarjit tahu enggak? Sama kali lihat Oh nggak sih. pernah ngeliat. First time. Ditanya hal baru apa yang kami temuin di Ricci? Ya ampun. Iya, berarti gue menarik. Iya. Tapi maksudnya belum nggak tahu Jarjit juga nggak tahu. Jarjit tahu kan. Tapi Tapi belum lihat pernah di real lihat. life Belum sama- di real life nggak tahu. Berarti Baru pertama. pertama kali nih. Oh, gimana? Unik? Lucu? Apa aneh? Unik sih. Oh, Eye unik. catching dari awal lihat tuh langsung kayak ya. Kalau yang diunggulin dari SMA Saperis itu gimana tuh? Mungkin masing-masing sekolah beda-beda. Oh beda-beda ya. Kalau di Sapiris 3 itu kami dikenal dengan sekolah yang eventnya banyak. Mm. Jadi kayak kami tuh hampir setiap bulan tuh ada event-eventnya. Jadi terutama kalau OSIS itu bisa dibilang istirahatnya sedikit gitu. Karena Hah? event terus. Iya. Sebulan sekali, 2 bulan sekali? Sebulan sekali. Mm-mm. Eventnya apa aja kayak kalau kita kan cuma bulan bahasa atau paling mentok-mentok kelas meet, terus Sumpah Pemuda, Paskah gitu-gitu. Kalau di Saperis? Terus banyak sih, kami kayak kemarin kan yang waktu Ricci ke Sapega ya, itu Iya. makrab, kami ada makrab. Jadi di situ bener-bener kayak kami malam, terus ada nyanyi-nyanyinya, ada lomba-lombanya, ada dance segala macam di situ. Setiap bulan. Iya sih, emang ada. Enggak setiap bulan banget sih, kayak mungkin 1 bulan sekali. Tapi tetap aja sih berarti OSISnya nggak ada waktu istirahatnya ya. Iya. Sedikit sekali. Tapi di divisi olahraga, divisi Cisata, apa gitu juga ada? Ada. Oh, olahraga ada. Satu divisi berapa orang? 3? 3 sampai Ada 4 yang- orang sih. 3 sampai 4. Di divisi cuma 2 orang. Sama berarti kayak bang. Cuma 2 sama. Cuma 2 kan? Agaknya banyak. Capek jadi kerja. Terus gimana nih jadinya? Betah di Ricci? Betah. Betah. 1 bulan. Iya. Sama di kaki. 1 bulan. Iya. Kalian tinggal di mana sih? Di Enggak, maksudnya pas di sini. Kanosa ya? Iya, Wisma. Oh, Wisma. Oke. Apalagi nih kita yang belum bahas. Kesan pesannya untuk anak-anak SMA Ricci ini apa? Pas pertama kali kalian ketemu, kira-kira kelihatannya asik atau pendiam atau gimana? Kayak ketemu nih, aduh ini kayak asik nih tempatnya nih. Ya kami sih mungkin awalnya agak pendiam dikit ya kalian. Oh, Pertama karena- kami masuk kelas apa native kemarin gitu. Iya. Mungkin tapi emang anak-anaknya tertib banget sih, soalnya nggak main HP gitu Iya. pas belajar. Enggak, itu karena ada kalian aja. Enggak, bercanda. Itu nanti tergantung guru ya. Cuma karena memang ada beberapa guru yang suruh HP dikumpul, Iya. ada beberapa guru yang enggak. Cuman kalau di Saverio selalu dikumpul. kami Malah juga pernah bebas. di- Oh nggak pernah dikumpul, nggak pernah. tapi yang main HP ada, Ada. diambil. Oh, ada Iya, satu ada. dua. Heeh. Oh. Tergantung mereka pakainya buat apa sih. Iya. Oh. Ini ngobrol sama kertas loh ini. Aduh, pressure gede banget ini. Tapi ketos udah tahu kan ketos kita yang Nina. Nina. Oh, udah ngobrol. Ngobrolin apa aja tuh? Ngobrolin dunia ya kayaknya. Seisi dunia. Oh, dunia. Program kerja. Berat nggak jadi ketos? Aku belum pernah ngobrol sama Nina. Belum pernah. Ngobrol cuman belum pernah bahas soal ketosnya gimana. Nextnya undang Nina deh ke sini. Ah ya, kayak perlu ini undang Nina. Sebenarnya dibilang enak nggak enak tuh dua-duanya ada sih. Ah, Enaknya ya punya banyak kesempatan kayak misalnya kegiatan gini gitu. Jadi ada pengalaman. Nggak enaknya mungkin tanggung jawabnya lebih besar kali ya. iya pasti lah. Jadi kayak nggak bisa se-free ataupun bebas anak-anak yang lain gitu. Iya, Kami iya. harus memikirin teman-teman yang lain, 43 yang lainnya gitu. Tapi dapat pressure nggak kayak kamu harus jadi contoh, kamu Iya, harus. iya. Oh. Di awal-awal mungkin Sama ya, biasa semua. jadi shock gitu. Tapi kriteria jadi OSIS di Sapiros juga sama, nilainya harus bagus gitu. Oh enggak. Jadi yang penting kualitasnya sih. oh, pas wawancara Ya, gitu. ada tes, ada wawancaranya di situ dilihat. Oh, oke. Berapa sih satu angkatan kalian? Beda. Beda kalau Kami 250. Ah? Angkatan aku. Angkatan satu angkatan 250. Iya, itu paling dikit sudah. Sapega? Kami yang paling dikit di Sapega 180. 80. Kalau angkatan kalian, angkatan kalian? Angkatan saya 70. angkatan kami paling dikit. Iya, di bawah kami lebih banyak. Iya. 200. Oh.
Berarti tuh kalau misalkan bikin parade kayak kemarin, Wah, Ya, kalau Iya, iya, banget. tapi jarang dipakai. iya, karena Bisa pas DBL. lomba iya, DBL, Oh, DBL. basket. DBL berarti bagus banget ya tim basketnya. Jago banget berarti ya. Di Sapir Iya, sama sih yang Di atas rata-rata berarti ya. Ya lumayan lah. Lumayan lah ya. Kalau misalkan lagi ada tanding DBL gitu, anak-anak Saveriusnya ikut Iya, support. Iya. Semua, jadi Semua bikin ikut. grup supporter gitu kan, Iya, iya. datang semua. Tapi itu biasanya di jam mata pelajaran. Kalau di jam pelajaran, iya, kan tergantung jadwal. Iya, iya. Biasanya dipilih biasanya kayak beberapa dari tim supporter, ada grup gitu. Oh, tapi itu motong jam apel boleh. Boleh. sekolah bahkan support banget. Oh, support banget. Karena menang. Oh, karena menang terus. Kalau kalah enggak kayaknya. Oh, enggak. Tapi itu berarti supporter itu berapa? 50 orang? Lebih. Ratusan. Oh, ratusan. Berarti ratusan orang itu motong jam apel. Kalau di jam apa lebih sedikit sih. Iya, Oh, lebih Kalau sedikit. final. Oh, final. Itu malah bisa Jadi bahkan pergi. semuanya. Pergi semua. Iya, kan dari sekolah lain juga. Bawa motor sendiri gitu. Apa difasilitasi sama sekolah? Enggak sih. Pemainnya tapi ya. Kalau kita kemarin di fase 11 nggak sih? Yang DBL kemarin. Bayar. Iya, tapi Ya, tetap ada tuh bis tapi Bayar. bayar. Oh iya, sama satu lagi dapat informasi. Katanya kalian nggak ada uang kegiatan. Maksudnya? Uang kegiatan? Dan Apa? Uang dari yayasan, sorry. Untuk event-event kayak misalkan Saverius ada cup nggak? beda. Kalau kami ada mirip kayak Richie Cup, tapi kayak Richie Cup namanya Forza. Jadi Oh. hari Kamis ini mulai sampai Sabtu. Kamu panitia? Kan udah mantan. Oh, udah mantan. Panitia Oh, baru. panitia. Oh, iya. Oh, berarti itu cuma untuk anggota OSIS saja panitianya? Iya, panitia sama ada program volunteer sih. Jadi Oh. ada bantuan dari teman-teman sama cari Oh, pengalaman. kalau Richie Cup itu kan dia semuanya bertugas, nggak cuma OSIS. Kalau Saverius berarti nggak, cuma OSIS saja, sama beberapa relawan lain gitu ya. Oh, oke. Terus tadi benar itu, kalian nggak ada uang dari yayasan. Jadi kalian cuma cari dana sendiri itu bener? Ya. kalau sampai enggak. Savega nggak? Ada dari yayasan, terus ada beberapa kami cari sponsor, kami minta donasi dari orang tua ada juga. Yang kayak makrab kemarin tuh kan dia gede ya biayanya bisa dibilang, makanya kami muter otak lah gimana bisa cari dapat duit gitu. Persiapannya Amin berapa biasanya? 6 bulan, 3 bulan? Sebulan. Ah, Amin sebulan? Itu bisa kekumpul berapa? 100 juta. Enggak dong, enggak banget ya. Oh, puluhan. Nggak sampai puluhan sih. Enggak sampai puluhan. 10 juta. Sekitar segitu. Hampir ya. Hampir 10 juta. Tapi itu udah cukup untuk event. Cukup. Kalau misalkan tadi kan apa namanya? Forza KP. itu. Itu undang sekolah juga. Itu buka lomba untuk anak-anak SMP. Jadi dia tuh ada 3. Kalau Forza tuh lomba akademik non akademik, bisa kayak basket, nari. Kalau terus ada BKSN bulan kitab suci. Jadi lombanya lomba Mazmur, lektor, sama ada Salvation itu futsal. Semuanya untuk anak SMP. Jadi semacam open house. Anak SMA nggak ada. Enggak, jadi open house Sekalian biar promosi iya, lah. promosi sekolah. juga. Berarti kalian kalau misalkan mau ada pertandingan itu paling DBL. Yang anak SMA-nya. Apa boleh ikut cup lain? Boleh. Boleh sih boleh, tapi sejauh ini Yang paling populer. Oh, kali. DBL. Terus tadi nggak jadi OSIS kenapa? Ini kan sekretaris, ini ketua OSIS, ini mantan OSIS, kenapa ini? Karena kemarin itu lumayan capek sih kalau OSIS ya. Terus juga kelas 12, ya sampai saat ini termasuk sekolah yang akademiknya berat banget. Oh iya. Karena misal kayak aku tinggalin ini ya, banyak banget tugas kemarin tuh setiap pelajaran pasti ada tugas dan itu banyak banget. Oh kalian tuh pasti ada PR. Pasti, jadi bahkan dia di Wisma kemarin dia buat tugas kok. Dan dari Saperius 3 ngeliatin dia nih mereka bikin tugas tuh. bertiga ada sampai satu bikin tugas karena kalau nggak gitu nggak terkejar pasti. Oh kalian nggak dikasih apa? Kami ada, tapi kami lebih santai sih kalau Oh. Saperius 3 lebih santai. Berarti kalian yang push akademik gitu ya? Iya. Kalau sampai satu push Iya, akademik. Berarti persaingan rankingnya ketat. Ya, Iya. banget. Tapi yang apa ya? Bukan yang agak iya gitu ada. Ada. Oh ada. Tapi hampir semua muridnya belajarnya giat apa cuman setengahnya apa? Sebenarnya nggak banyak sih, cuman kayak kalau giat. Oh ada. Lingkungan sih. Iya, tergantung lingkungannya. teman-teman kelas juga kan. Iya. Terus kalian tapi ada yang nongkrong gitu juga nggak? Iya. Oh ada lah ya. Ada ya. Linis nongkrong nggak?
Dia mah di ruang OSIS. Oh, di ruang OSIS. Oh, berarti setiap hari di ruang OSIS gitu ngetik. Enggak ngetik doang. Dia kan yang ngawasin. Iya. Oh, yang ngawasin. Temen yang lain. Oh, memang berarti setiap hari itu pasti ada rapat OSIS? Enggak. Oh, nggak setiap hari? Tapi kan masing-masing divisi itu kan dia kayak ada kerjaan masing-masing. Nah, makanya pastilah setiap hari itu ada orangnya. Ada orangnya. Kadang juga kalau nggak ada kerjaan sih ngumpul Iya, doang main sih, di main situ. di ruang OSIS gitu. Oh, kalian nggak ada apel pagi ada nggak? Nggak ada. Oh, nggak ada apel pagi. Berarti kalau misalkan divisi olahraga gitu, tugasnya apa? Kami Pelantikan Iya. biasanya PMR gitu. Oh ya, Ngomongin PMR, terus ada program-program misalkan bikin poster di IG. oh ya ya. Gitu sih. senam pagi juga Oh, lumayan. senam pagi ya, senam iya. padi. Pagi senam pagi ada. Tapi biasanya itu sama guru-guru. Oh, sama guru olahraga juga. Iya. Kan semua guru karyawan. Mungkin uniknya kalau di sini kan ada apel. Iya, apel Tapi pagi. Di Sapega tuh ada literasi 10 menit. Sebelum mulai Pagi. wajib. Iya. Sebelum mulai mata pelajaran apa ada waktu khusus untuk Ada ngelakuin? waktu khusus. Oh, berarti semua anak kumpul dulu di kelas, Hmm. literasi baru belajar. Iya. Literasinya itu bebas. Apa dikasih tahu juga topiknya? Kami ada web gitu, Iya. web khusus. Jadi di situ udah ada bahan-bahannya selama 1 bulan. Oh, ngapain aja. yang bikin Nggak ada tim literasinya Oh, ada gitu, tim. sama ada duta-dutanya. dari OSIS. Enggak dari organisasinya. Oh, organisasi yang beda. Gila sih, serius nih. Kualitasnya jauh ya? Nggak sama. Oh. Iya. Kalau fasilitasnya? Juga kurang lebih sama. Oh, kurang lebih sama. Lapangan futsal, Iya. basket, hall ada. Kami biasanya ada pakai gedung serius Iya. ya. Oh, itu ada hall. Iya, Oh. gedung yayasan biasanya. Berarti, bentar, aku masihin lagi ya. Berarti kalian nggak ada cup gitu, nggak ada? Seperti tadi. Oh, berarti kalau misalkan kayak undang semua sekolah gitu untuk tanding basket atau tanding minsok, tanding futsal gitu nggak ada? Biasa sparring doang. Iya, sih. Oh, sparring, sparring sering. Kecil-kecilan. Oh, keren. Kira-kira gimana diri Ci? Satu hal yang unik itu pas apel pagi ada apa sih yang Iya, ada iya. kegiatan? Oh, Itu unik banget loh. Oh iya. Itu tuh tugas dari divisi aku juga. Itu tugasnya divisi olahraga. Jadi di setiap di apel pagi itu kita ada namanya brain gym. Oh, Fungsinya yang menurut yang kita baca ya, itu katanya untuk meningkatkan fokus otak. Hmm. Jadi ya gerakannya gitu, ada saklar otak, ada apa? Titik positif, ada angka 8 tidur yang gitu-gitulah. Tapi pernah belajar. nggak pertama kali. Oh, ini pertama kali. Kan tadi pagi bingung. Tapi bisa ngikutin. Iya, bisa. Oh, bisa ngikutin. Ngaruh? Enggak. Belum ya? Belum, kayaknya baru pertama. Baru pertama. Itu baru pertama kali itu. Iya. Kalau bahas event, kan tadi yang udah aku jelasin ya. Event kita tuh di RICI ada bulan bahasa, ada Sumpah Pemuda, ada Paskah. Kalau misalkan di Saperius, itu eventnya ada runtutannya atau kalian bikin langsung? Ada runtutannya Iya. aja. Jadi setiap baru dilantik itu kami ada rapat langsung. Jadi di situ langsung nentuin proker selama 1 tahun kepengurusan itu Iya. bakal ngapain aja. Oh, Jadi udah tertata gitu. berarti habis selesai event ini, lanjut Udah event ada, ini, udah ada. event ini. Contohnya apa nih? Misalkan 4 berturut-turut deh. Oh. Satu apa? Mungkin dari awal tahun aja ya. Iya. Misalkan Februari kemarin itu kami baru dilantik, terus ada Imlek kan. Bulan Imlek. Imlek. Maret ini sama April ada event namanya kayak event lustrum gitu. Event Apaan tuh? sekolah. Jadi Ulang dia tahun sekolah gitu. Oh ya oke. jadi ngundang SMP buat lomba di sekolah gitu. Terus Mei-nya ada Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional. Iya. Juninya itu sama Juli persiapan MPLS. Untuk adik kelas. Iya. Iya. Bulan 8 itu 17-an. Hmm? Bulan 9 kemarin itu yang makrab, malam keakraban. Iya. Bulan 10 ini ada expo perguruan tinggi. Iya. Bulan 11 nanti ada field trip. Ya, sekalian Ah, abis iya. itu purna. Ya, Oh, sudah selesai. Berarti itu non-stop ya? Terus Iya. Makanya. divisinya berarti sesuai sama eventnya atau gimana? Oh ini. Jadi kalau di Sapega itu setiap ada event dibentuk yang namanya kayak panitia inti gitu. Iya. Nah di sini juga sama. Ada panitia intinya. Panitia ini ada, cuman itu nggak sesuai sama divisinya sih. Iya, iya. Oh sama? Oh ya. Nggak sesuai. Jadi kayak dipilih dulu misalkan ketua pelaksana siapa. Iya. Terus sekretarinya, bendaharanya gitu. Mm. Jadi dari mereka ini buat ide tentang konsep acaranya. Oh lombanya, Iya. acaranya gimana gitu Sekalian ya? panitianya juga disusun di situ. Kayak Oh, milih. kalau kelas meeting ada? Terus Ah, mungkin iya, ada juga. Ada juga. Iya.
Nah kalau di Ricci kan kelas meeting itu kan yang ketua panitianya udah pasti divisi olahraga. Kalau di Saverius nggak juga Enggak juga sih. Iya. Tapi memang biasanya lebih sering divisi olahraga. Kelas meeting apa aja? Kalau tahun lalu kami ada ML, terus ada kur, basket, sama futsal. Basket. Kalian minisok ada? Mini soccer? Oh nggak ada. Tapi kalau misalkan ikut lomba keluar pernah? Nggak tahu juga. Iya. Oh pernah. Futsal pernah. Oke oke. Jadi gimana perasaan kalian pas ditunjuk jadi pertukaran apa? Oh pas dipilih sebagai perwakilan untuk pertukaran pelajar. Bebas dari siapa dulu? Iya deh. Kalau aku pertama sih agak-agak percaya ya, soalnya kan aku sendiri bukan OSIS. Terus bingung kenapa malah terpilih, tapi saya ditanya kayak, oh seneng kan akhirnya bisa explore baru, terus bisa lihat-lihat juga, bisa dapat pengalaman baru. Tapi ini baru pertama kali ke Jakarta. Oh enggak lah ya, nggak mungkin kan? Iya. Siapa ini? Aku jujur pasti kita semua kan happy kan awalnya. Iya. Happy terus excited gitu. Terus ada juga nggak enaknya karena ada perasaan khawatir karena Iyalah, pasti harus ya. ninggalin pelajaran seminggu kan. Terus Ketinggalan jauh tuh pasti ya. iya. Terus juga Tapi pinter pasti. Ketos kan, nggak mungkin nggak pinter. terus harus ninggalin teman-teman juga kan, OSIS yang lain masih persiapan buat field trip nanti. Dua ini sih paling. Dua itu paling. Iya. Tapi kalau dari segi materi pembelajaran beda nggak? Kami dari kemarin masuknya ke kelas yang ini sih, kami sempat ke Jerman kan, Jerman di Sapris nggak ada. Oh. Terus kalau Inggris native itu ya gitu-gitu aja sih. Iya, iya sih sama Terus ya. kalau PKN tadi kan masuknya ke kelas 11, jadi Iya, jadi lebih kurang tahu gitu. materinya. Oh. Itu terbaru nggak sih, Bah? Iya. Iya, itu baru. Tapi di PKN di Sabelus ada juga kan? Ada. ya. Bahasnya sama. Undang-undang. Iya. Tapi lebih Ah. analisis gitu. Oh, analisis. Nggak teori. Analisis Nggak gimana? pengetahuan. Iya. Karena kan sekarang kalau di Sapris namanya pendidikan Pancasila. Iya. Iya. Oh iya sama. Kita juga pendidikan Pancasila, cuman karena banyak anak murid yang masih nyebutnya PKN, jadi dibilangnya masih PKN. Oh, iya. Satu lagi belum loh. Aduh, kesan-pesan apa ya? Ya senang, excited, ya nggak biasa lah. Tapi yang paling ini sih karena ketemu Divka lagi. Karena kan kemarin Oh, ketemu Divka. senang. Berarti yang nemenin Divka kalian juga? Iya. Oh. Bingung nggak? Ini gue mau ngapain ini gitu nggak? Awalnya mikir loh pas datang ke sini, kami kan dari Palembang yang di luar Jawa lah segala macam, sedangkan Ricci kan di Jakarta. Kami mikirnya pertama kali, waduh ini isinya koko cici semua. Tapi beda nggak? Maksudnya sama? Iya, sama. Oh sama. Kurang lebih murid-muridnya juga sama kayak Ricci gitu. Iya. Tapi kalian nggak maksudnya nggak fokus dalam satu ras aja kan? Apa kalian menerima semuanya? Semuanya. Kalau di Ricci kan ada Batak, ada suku semua. Jawa, ada apa? Di Saverius juga sama, Iya. semua ada. Tapi kalian udah kurikulum merdeka berarti? Udah kurikulum. P5 gitu juga ada? Iya. Oh ada. Gimana nih P5 nih? Tapi P5 berarti yang paling susah menurut kalian semua apa? Rekayasa teknologi sudah belum? Tapi bentar. P5 kita beda apa sama nih? Beda apa sih? Kayaknya materinya sama, cuma Iya, urutannya cuma beda-beda. iya. Kearifan lokal ada? Ada. Kearifan lokal tuh apa sih menurut masak ya? Iya. Tergantung sekolah deh. Iya, tergantung Tapi sekolah. kemarin tampil pensi gitu kalau kami. Iya, Bikin kearifan ini, lokal bikin miniatur kemarin. Oh kita pentasin. Kita pergi ke yang History of Jakarta itu. Oh kita pergi. Itu emang beda-beda tergantung sekolah. Tapi yang pentas seni gitu ada? Pentas seni, masak, Kewirausahaan. kewirausahaan, Iya, ya ada. Kewirausahaan. Oh, berarti sama lah kurang lebih. Gimana susah? Di bawah happy aja Di bawah sih happy. sebenarnya. Mending itu apa matematika? Oh, mending P5 lah. Oh, mending Jangan. P5. Ini matematika. Soalnya Enggak. dengerin dulu, Oh, iya. kami disuruh proyeknya bikin karya ilmiah soalnya. Oh, Jadi kayak Lebih berat lagi Iya, dari kita nggak kalau ada. matematika kan tinggal guru dengerin aja. Kalau ini, aduh, dalam waktu berapa? Cuman 4 pertemuan harus selesai. satu pertemuan 2 jam. Satu pertemuan itu enggak, biasa hari Jumat dari pagi sampai jam 11 itu enggak apa-apa, Oh. cuma kerjaan itu. Tapi kalian di Saverius juga sama berarti ya? Maksudnya ada jam mata pelajaran gitu udah ada jadwalnya. Satu mata pelajaran biasanya berapa jam? 45 45 menit. Beda-beda.
Tapi ada nggak mata pelajaran yang 2 jam sekaligus gitu? Ada. Oh gitu Bahkan sering. 3 jam sekaligus Ah, ada. apa? Info kan Iya, biasanya. Informatika. Karena biar sekalian 3 jam. Oh 3 jam. Kalau olahraga udah pasti ada setiap minggu. Ya. Olahraga kami ada yang teori sama ada yang praktek di lapangannya. Oh, kalau kita biasanya emang sering teori sama praktek. Cuman kalau teori muridnya pada demo, pengennya praktek. Jadi teorinya kalau misalkan ada ulangan atau kuis saja. Tapi di Saverius tuh ada Ada. kuis, ulangan gitu, olahraga ada. Kalau ujian prakteknya, maksudnya bukan ujian praktek kelas 12, tapi ujian ulangan yang bentuknya praktek itu ada. Iya. Pasti bagus-bagus ya fisiknya. juga. Tapi kan nggak berat. Iya. Enggak berotot. Kayak ini anak gym deh. Lucu banget ngebayangin dia jadi anak gym. Tapi di Saverius anak-anaknya berarti fisiknya bagus-bagus. Tergantung, tapi ada. Iya, yang bagus banget. Ekskulnya berbagai macam nggak? Tapi kami nggak ada ekskul bahasa isyarat. Itu unik. Iya, itu unik banget juga. Oh kalian nggak ada? Nggak ada. Kayaknya di sekolah lain juga ini Iya. pertama kali loh aku dengeran. Bahasa isyarat. Iya. Ekskul kalian apa? Berarti yang kayak biasa aja berarti. Iya, Basket, basket. futsal. Paling yang unik Volley, kalau volley. di Savega itu ada dia fokus sama presenter. Iya. Itu lebih unik lagi sih kayaknya. Kami kan tadi banyak event kan. Ah. Biasanya setiap event tuh ngambil MC-nya dari yang anak-anak presenter ini. Oh. Jadi ganti-ganti. Berarti nggak usah nyari-nyari MC lagi ya. Iya. Kalau misalkan kami itu misalkan ada event itu harus nyari MC dulu. Paling nggak sasaran empuknya ini. Kalau nggak ini. Paling mentok-mentok Nina kalau emang udah nggak ada. Berarti kalian kalau misalkan ada event tinggal ambil dari Iya. ekskul itu. Sama ada tim dokumentasi itu yang fokus tadi fotografi dan videografi Savega itu lumayan aktif dan hasilnya benar-benar bagus banget. Oh, yang udah kayak hasil profesional gitu. Bisa dibilang. Dan sering juga ngejob kayak ke wedding orang, ke ulang tahun teman, Sweet 17 gitu. Itu berarti kepake banget juga buat event-event di. Iya. Iya. Jadi kami nggak usah riuh nyari seksi dokun lagi. Karena udah ada. Udah pasti bagus hasilnya. Oh, ini dia seksi dokum juga. Gimana Nur jadi seksi dokum? Oh ya udah. Terima kasih kalian sudah datang ke Ricci. Semoga bisa nyaman, bisa dapat teman, dapat pacar. Aduh. Masih jomblo semua kan? Dia nggak. Enggak, Yang benar. Masa 2, satu Jakarta, satu Palembang. Iya lagi nih. Ini ntar ditonton sama ceweknya. Kalau nggak, kenapa? Kalau nggak ketahuan nggak apa-apa. Kalau nggak ketahuan nggak apa-apa. Pasti ketawa. Ini yang di itu kan nanti. Tayang. Ingat ya katanya jomblo. Ada yang mau? Nina mau Nin? Sama-sama kentut. Apa sih? Oke, terima kasih ya. Salaman dulu. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Nggak mau gua. Oke. Terus? Thank you. Oke, selamat pagi Ibu dan juga Romo. Perkenalkan, aku Andrew dari SMA Ricci dan sekarang aku di kelas 12. Sebelumnya aku mau tahu dulu nih nama dari Romo dan juga nama Ibu. Boleh dikenalkan dari mulai Romo. Ya, saya Romo Liberto, biasa dipanggil Romo Berto dari Palembang. Oke, kalau Ibu. Oh, Keuskupan Agung Palembang. Oh, Keuskupan. Berarti yang beda ya, Romo dengan kardinal tuh beda ya? Beda. Oh, beda. Oke. Kalau Ibu? Saya lengkapnya Ibu Lucia Widuri, bisa dipanggil Ibu Widuri atau kalau mau agak pendek Ibu Wid gitu. Wid, oke. Ya. Kalau Ibu mengajar di mata pelajaran apa, Ibu? Ibu mengampu 2 mata pelajaran, Wow, oke. biologi dan muatan lokal. Wow. Oh, ini baru ya, Ibu. Muatan lokal tuh seperti apa sih, Bu?
Beda sekolah, beda ya, Oh, beda. Kayak di Jawa tuh mungkin banyak bahasa daerah, Oh, kayak bahasa oke. Jawa ya. Kalau di Saverius 1 itu kami lebih ke mirip-mirip kayak Tata Boga, tapi ada topik lain. Wow. Ada topik lainnya, tapi mempersiapkan untuk kewirausahaan. Oke. Kalau Ibu sendiri itu sudah berapa lama mengajar di Saverius yang Ibu tempati gitu? Kalau di Yayasan Saverius Iya, Palembang, saya sudah dari 2007. 2007. Ya, 2007. Tapi kalau di Saverius 1, SMA Saverius 1 dari 2009. Oh, berarti sebelumnya tidak di SMA Saverius 1? Tidak, Oh, di berarti- SMA Saverius Lubuk Linggau. Oh, Daerah itu. Oke, untuk Romo, Romo sendiri kan setahu aku memang ada prosesnya dulu ya sebelum jadi Romo itu. Memang dari mulai Romo menjadi ditasbihkan atau dijadikan Romo ini sudah berapa tahun Romo di Yayasan Saverius sendiri? Kalau menjadi romonya, sudah ditabiskan itu sudah 11 tahun ini. Wow. Jadi ditabiskan menjadi imam, menjadi romo itu 2013. Tapi kalau terlibat di Yayasan Saverius Palembang itu baru kurang lebih 3 bulan. Oh, berarti sebelumnya di gereja gitu ya? Ya, Bukan? sebelumnya sudah pernah tugas di paroki, di salah satu paroki di kampung. Pernah di panti asuhan dan terakhir kemarin ya studi lagi. Oke. Nah, untuk Romo dan juga Ibu, gimana sih perasaannya saat datang ke Jakarta, khususnya Ricci ini kan kerjasama dengan Yayasan Saverius ya, Yayasan Ricci ini. Nah, perasaan Romo dan juga Ibu, bagaimana sih setelah first impression atau datang pertama kali, gimana sih perasaannya? Mungkin dari Romo dulu deh. Ya kalau ke Jakarta kan udah biasa ya, Oh. jadi tidak terlalu excited. Tapi kalau ke Ricci ini kan tidak biasa. Jadi sangat senang, luar biasa, dari acara penyambutan hingga seterusnya bisa belajar banyak hal, luar biasa. Sangat banyak belajar dan senang bisa belajar di sekolah ini. Maksudnya melihat hal-hal baik yang ada di sekolah yang ada di bawah Yayasan Ricci. Kalau Ibu? Saya ada versi Ricci dan versi luar Ricci ya. Masuk ke kompleks ini termasuk pengalaman pertama untuk masuk ke satu sekolah yang dari KBP. kelompok bermain sampai dengan SMA satu kompleks itu kan luar biasa ya untuk pengelolaannya. Suasananya enak, mungkin karena Ibu belum ke Ricci 1 jadi belum tahu ya Iya. perbandingannya. Tempatnya asri gitu kan, enak ya. Tuh, kemudian anak-anaknya juga ramah-ramah, penyambutannya luar biasa, ya, semangat ya, semangat gitu kan. Sepertinya memang kalau untuk ketertiban lebih tertib di sini. Oke. Iya. Oke. Terus kalau yang tadi kan Tertib anaknya itu tertib, sepertinya mudah diatur. Lebih mudah diatur biasanya. Oke. Itu insight yang baik untuk SMA Ricci khususnya ya. Apalagi Yayasan Ricci ternyata ini dipandang oleh Yayasan Saverius tuh ketertiban kita sangat baik ya. Kalau untuk Ibu sendiri, Ibu kan tadi mengajar 2 mata pelajaran Ibu. Pastinya kan ada kendala di saat mengajar. Yang paling besar itu kendala apa sih Bu sebenarnya? Paling besar apa ya? Ketika dalam waktu satu hari Ibu kan mengajar biologi di kelas 10 dan kelas 11. Terus muatan lokal tuh khusus kelas 10. Jadi ketika dalam satu hari itu harus mengajar 3, ya hitungannya jadi 3 mapel ya persiapannya. Terus kalau muatan lokal, kalau pas lagi praktek masa itu kita hanya bukan sekedar masak, tapi kan hanya harus sampai ke proses beres-beres dan itu lab harus kembali bersih. Nah, itu kadang harus memakan waktu yang jadi nanti jam berikutnya kalau udah ambil saya harus berada di posisinya kelas lain. Nah, jadi ya kadang udah tinggal dulu nanti pulang sekolah baru beresin lab. Gitu. Karena kebetulan untuk lab masak itu tidak ada laboran khusus. Beda dengan lab IPA itu ada laboran. Oh, berarti bersatu dengan dapur atau bagaimana?
Itu memang lab khusus masak, bukan beda dengan dapur yang kalau bapak-bapak bikin kopi gitu beda. Itu beda. Lalu kalau ibu nih kan selama mengajar di Xaverius, ada nggak sih cerita yang berkesan dari murid-murid itu mungkin yang ibu sampai sedih saat mereka lulus atau kejadian-kejadian lucu yang mungkin sering terjadi kan, biasanya guru-guru ada kejadian-kejadian lucu muridnya yang selalu dikenang terus nih. Kan ibu ngajar udah cukup lama nih. Apa ya, saking banyaknya lupa. Tapi yang berkesan tahun lalu pas hari guru, yang kasih surprise tuh kebetulan bukan kelas yang ibu waliin malahan ya. Jadi waktu itu kan lagi serius, bukan serius sih. Memang sedang bermain peran ceritanya, bermain peran tapi materi biologi. Jadi mereka kan gabunglah dengan kelompok-kelompok masing-masing. Persiapan, terus ada yang tampil. Nah, tiba-tiba tuh ada yang ribut lah di belakang tuh kan. Sampai terus ya nggak nyangka aja, ini kan kan kalau kelas tuh kan kadang punya geng-gengnya sendiri ya. Ini ribut sampai kayak jambak-jambakan gitu kan. Kan mau melerai. Terus udah ini kan udah ibu kayak gitu, tahu mereka langsung kasih bunga, ibu selamat hari guru, selamat hari guru. Udah itu bikin ibu nangis. Dikerjain. Jadi itu yang paling berkesan ya Bu, apalagi kemarin baru. Iya, yang paling diingat kebetulan yang tahu. Yang hari guru itu ya. Hari guru itu. Terus kalau untuk Romo kan tadi katanya infonya baru 3 bulan. Nah, kalau dari Romo sendiri kan berarti belum dari awal Xaverius ya, secara yayasan ini belum dari awal melihat langsung gitu ya. Nah, selama Romo 3 bulan ini, kalau dari Romo sendiri apa sih yang ditonjolkan atau yang diunggulkan dari sekolah Xaverius ini? Ya karena tiap sekolah itu biasanya punya kekhasannya masing-masing. Jadi kalau Yayasan Xaverius Palembang itu kan ya unit-unit sekolahnya banyak. Ada 64 unit sekolah yang tersebar di 3 provinsi. Karena Keuskupan Agung Palembang itu kan luas. Ada 3 provinsi, Jambi, Bengkulu, lalu Sumsel sendiri, yang ibu kotanya Palembang kan. Dan tiap unit sekolah itu punya karakternya masing-masing. Di daerah luar kota yang di pedesaan itu punya karakter sendiri, lalu juga yang di kota. Seperti misalnya di tempat Ibu Winnie ngajar SMA Xaverius 1 itu, lalu yang dulu kan sangat terkenal ya di Palembang. Sebelum ada sekolah swasta yang lain, sekolah negeri belum sebagus sekarang, walaupun sekarang juga masih terkenal ya. Itu punya karakternya sendiri, keunggulannya sendiri. Salah satunya apa Bu? Kalau sekarang ya itu dari DBL tuh olahraganya. Tapi sebelumnya juga banyak siswa-siswi berprestasi, pemenang lomba tingkat nasional. Karena saya lulusan situ, seperti angkatan dulu tuh kayak gudang anak Olim. Wow. Kalau dulu ya. Itu berarti dari SMA Xaverius 1 ya. Dulu. Nah, Romo, kalau SMA Xaverius 1, 2 dan 3 kan ini yang ku tahu sih yang sekarang datang ini 1 dan juga 3 ya, betul ya. Nah, ini memang pembentukannya itu barengan atau ada tahap-tahapnya dulu, dimulai dari SMA mana dulu gitu? Xaverius 1 dulu berarti. Kalau berdirinya. Berdirinya. 1 baru langsung 3 atau kayak gimana? Aku kurang. Sebenarnya ini kan sejarah panjang ya, sejarah panjang Xaverius, Yayasan Xaverius, dan ini sedang dalam menuju 100 tahun Xaverius. Wow, oke. Jadi 5 tahun ke depan itu 100 tahun Xaverius. Nanti tahun depan launching untuk menuju 100 tahun Xaverius. Ini bagian dari sejarah memang kalau ini. Memang seperti di SMA Xaverius 1 itu tidak langsung berdiri seperti ini. Dulu misalnya kelas khusus putra seperti ini. Lalu yang di
di Saprus 3 itu yang putri. yang putri. ya. Oh. Sekarang sudah mana tapi Khusus untuk Iya. laki-laki ya Iya. berarti. Baru yang Savega itu yang khusus perempuan. komplek itu. Terus Tapi sekarang sudah bareng-bareng ya. putra putri ada di situ semua. Nah, tadi kan Romo sempat menyampaikan juga bahwa unitnya banyak nih Romo. Nah, kalau Yayasan Ricci sendiri kan baru ada 1 dan 2 nih. Nah, kita juga jalin kerjasama yang cukup jauh nih antara Jakarta juga Bintaro. Nah, kalau untuk Yayasan Saverio sendiri, bagaimana sih Romo tipsnya untuk menjalin komunikasi antar unit itu? Karena di Ricci pun kan kadang-kadang antar unit tuh suka berbeda pandangan. Nah, itu antar unit bagaimana menjalinnya tuh Romo? Walaupun tersebar di 3 provinsi yang tentu sangat luas. Yes. Misalnya ada perjalanan yang dari Palembang ke salah satu unit itu lebih jauh daripada Palembang ke sini. Jakarta. Ke Ricci. Jauh banget. Waduh, itu jauh banget. Perjalanan daratnya ada yang lebih jauh lagi. Tapi kan caranya supaya tetap berkolaborasi, terkoordinasi itu di tiap wilayah itu dibuat namanya kantor perwakilan, dan di situ ada semacam ketua atau kepala kantornya gitulah. Misalnya di daerah Jambi itu juga banyak sekolah-sekolah besar yang seperti SMA Saprus 1 Palembang, itu juga ada sekolah besar. Jadi di situ ada semacam kantor perwakilan sendiri. Di situ ada kepala kantornya, tetapi tetap di bawah Yayasan Saprus Palembang yang ada di Kota Palembang, di pusat, kantor pusat. Juga demikian di tempat lain, misalnya di daerah Lubuk Linggau, lalu juga di Curug. Jadi ada 5 atau 6 kantor perwakilan supaya untuk itu menjaga tetap terjalin, terkoordinasi, bisa berkolaborasi, dan tetap satu garis ya. Komando. Nah, ini khusus untuk Ibu nih. Kan Ibu di SMA Saverio 1 ya, Bu. Nah, di sana itu kurikulumnya apakah masih kurikulum 2013 atau sudah kurikulum Merdeka, Ibu? Ini sudah tahun ketiga. Tahun ketiga Merdeka. Wow, berarti lebih sama dengan SMA Ricci Nah, kalau untuk metode pembelajaran di sana, Bu, apakah misalnya proyek-proyek kah atau lebih ke teoritis kah? Itu pembagiannya seperti apa, Bu? Kalau kurikulum Merdeka ini kan ada P5 ya? Iya, betul. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu karena ini udah jalan tahun ketiga, kami pakai 3 metode yang berbeda. Jadi dicoba-coba dulu ya mana yang paling cocok. Karena kan di sana kelasnya banyak, gurunya banyak, kemudian pengaturannya yang susah ya, pengaturan jamnya. Tahun pertama kami pakai sistemnya di hari Kamis dan Jumat. Jadi Kamis 3 jam pelajaran di akhir setelah istirahat ketiga, lalu hari Jumat full 5 jam. Itu selama ya hitungannya ya dari Diknas itu kan nanti ketentuan minimal satu proyek berapa JP. Nah, itulah dihitung. Cuma kita kendalanya mungkin sama sih, kemarin udah ngobrol-ngobrol ya sama kurikulum sini. Kendalanya ada beberapa tema yang istilahnya tuh kok udah habis ya ini ya, mau ngapain lagi. Terus anak-anaknya malah banyak yang jam, apalagi ya jam habis istirahat ketiga itu kan banyak udah kan untuk tidur itu kan. Itu akhirnya diubahlah polanya tahun lalu sistemnya blok jadi 2 minggu full. Jadi 2 minggu full memang khusus untuk proyek. Khusus proyek, cuma sama juga itu kan karena kalau di hari yang full 10 jam pelajaran itu kan kalau nggak kita outing gitu ya, nggak outing tuh ya itulah ada beberapa hal yang jadi kayak mati gaya. Itu tahun ini lebih dipres lagi. Dipres lagi satu tema hanya 4 kali pertemuan. Jadi 40 JP totalnya. Itu lebih praktis sih. Lebih praktis.
Nah, Ibu tadi kan sempat Ibu bilang ada istirahat ketiga. Memang di SMA Saverio 1 nih jam pembelajarannya dari jam berapa sampai jam berapa, Ibu? Sebenarnya hampir sama kayak di sini ya, cuma istirahatnya aja. Oh. Jadi pembagiannya jadi 2 jam ya. 2 jam. 1-2. Nanti istirahatnya setengah 9, itu 15 menit. Oh, 15 menit. Lalu belajar lagi 2 jam pelajaran, istirahat lagi 15 menit. 3 jam pelajaran, istirahat 30 menit. Oh. Gitu. Baru terakhir habis istirahat makan siang tadi 3 jam pelajaran, jam 3 pulang. Oh, jam 3 tetap sama jam 3 sampai jam 3. Oh, wow, istirahatnya cukup banyak ya. Ini bisa buat jadi mereka makanya tadi kita kan sempat ngobrol juga dengan anak-anak, katanya anak OSISnya sampai eventnya tidak berhenti nih karena ternyata mereka punya waktu istirahat tadi untuk mungkin kumpul diskusi ngobrol ya. Oh, jadi di situ waktunya mereka untuk ngobrol sama teman-teman yang di beda kelas gitu ya. Iya. Nah, Ibu kalau di kurikulum Merdeka di Saverio 1 sendiri, apakah ada, kalau di Ricci kan ada misalnya mapel 1, mapel pilihan 1, mapel pilihan 2 gitu. Itu jamnya ataukah memang sudah dipilihkan oleh sekolah atau anak ini bebas untuk memilih mau jam mapel apa aja gitu? Oh, ini ya lebih ke bukan proyek ya. Peminatan. Berarti ini ke jatuhnya kelas peminatan. Beda. Oh. Kalau sini kan sistemnya moving class. Iya. Ya, seperti yang kita ngobrol-ngobrol kemarin ya. Betul. Kalau moving class dulu sempat ada wacana ingin dibuat seperti itu. Cuma resikonya kalau pas memang satu ada mapel yang kurang disukai. Memang mapelnya ya, mapelnya misalkan aku nggak suka matematika gitu. Kalau yang nggak bisa kan, aduh jangan deh gitu kan ya. Atau kedua, di sana kan gurunya banyak ya, satu mapel aja bisa kayak Ibu biologi ada 3, ada 4 guru. Ada 4 guru. Oke, ada guru yang dihindari. Nah, ini yang nggak enaknya seperti itu. Jadi sekarang kami modelnya memang udah disiapkan pilihan waktu kelas 10. Anda mau yang kelas A, bukan A ya, sistemnya tuh kami pakai angka. Jadi kalau 1-1 tuh murni, IPA murni. Oh, IPA murni. Satu yang angkatan ini 1-1-1 ada 2 kelas, yaitu IPA murni. Lalu yang kalau lintas tuh yang ada informatikanya itu 2 kelas. Lalu yang IPA campuran yang ada ekonominya itu 3 kelas. Terus ada yang khusus mapel IPS itu 3 kelas. 3 kelas. Itu berarti kelas 1 sampai kelas 4 ya, yang tadi yang peminatannya ya. Berarti pilihannya mereka memilihnya 4 kelas gitu ya. Ada 4 jenis. 4 jenis. Wow, itu juga lumayan baru karena kalau di Ricci sendiri memang ada minat 1, minat 2, minat 3 sampai kita minat 5. Nah, itu tiap itu moving class dan memang kendalanya ya tadi kelasnya takutnya lagi barengan, tabrakan di situ tuh. Nah, itu saling cari tempat lah ibaratnya untuk belajar gitu loh. Nah, untuk dari SMA Saverio 1 kan tadi salah satu prestasinya adalah DBL ya Bu. Itu yang Ricci pun kita harus mencontoh juga bahwa Saverio bisa masuk DBL. Ricci diusahakan juga bisa masuk nih. Nah, sebelumnya memang DBL ini atau acara-acara event-event di luar akademis itu memang dari Saverio 1 ini fokus ke arah-arah yang maksudnya yang non akademis, lebih fokus ke situ atau bagaimana Bu? Karena kan setiap sekolah biasanya ada tujuannya masing-masing. Ada yang mau full lomba akademis, ada yang mau lombanya non akademis aja deh yang lebih difokusin. Nah, kalau Saverio 1 sendiri bagaimana? Dulu waktu awal Ibu masuk ya, 2009 itu masih yang ya terkenal itulah kelasnya yang emang ikut OSN. Itu kayak akademis. Jadi kalau yang non akademis tuh kayak kurang ya. Nah, lalu seiring berjalannya waktu karena sudah ada sekolah kompetitor yang mereka berusaha menarik anak-anak Olim yang di SMP kan ditarik tuh dengan iming-iming beasiswa. Akhirnya ya udah ini kayaknya memang udah masanya kita beralih nih. Nah, makanya kemarin sempat yang dari waka kesiswaan tuh heran juga. Kok ini kita jadinya sekarang banyak prestasi yang non akademis ya? Ya udah nggak apa-apa, memang potensinya seperti itu kan. Nah, DBL ini tahun ketiga kami. Tahun ketiga. Nah, mudah-mudahan tahun depan masih bisa bertahan. Juara. Iya, juara DBL itu. Dulu Savega pernah loh. Savega juga. Pernah juga.
Oke, itu untuk tadi prestasi. Nah, kalau kegiatan nih Bu, kan kalau Ricci sendiri atau khususnya di SMA ini lebih misalnya ada super camp, live in. Nah, kalau di Saverio 1 sendiri ada nggak sih Bu kegiatan yang paling diunggulkan lah? Dibandingkan sekolah-sekolah kompetitor lainnya kan biasa satu sekolah itu punya misalnya lebih unggul dalam super camp atau camping atau apa gitu loh. Itu apa Bu kegiatan unggulan dari SMA Saverio 1 nih? SMA Saverio 1 kalau untuk kemah itu wajib ya kelas 10 karena itu include dengan ekstrakurikuler pramuka. Tapi campingnya nggak kayak di sini ya, keluar kota. Kami karena di belakang itu ada lapangan yang luas, jadi ya kemahnya di situ. Tuh biasanya 3 hari 2 malam. Kemudian kebetulan minggu ini hari Kamis, Jumat, Sabtu tuh kami ada event namanya Forsa. Forsa itu jadi lomba-lomba baik itu akademis dan non akademis dan rohani juga ya. Dan rohani itu untuk anak-anak SMP. Ya, untuk anak-anak SMP, tapi sekaligus untuk yang anak-anak SMA kami, tapi ini ya hanya intern Bangau itu jadi kami ada namanya lomba market day. Karena 3 hari itu ya biasanya sih pembagiannya sesuai jenjang, tapi khusus tahun ini ada request tuh dari koordinator P5 untuk yang kelas 10 hari Jumat aja ya. Terus kelas 12 karena hari Sabtunya ada sharing alumni akan datang, maka kelas 12 tuh duluan di hari Kamis. Itu. Jadi mereka market day-nya kalau kelas 10 memang temanya harus sesuai dengan project. Kalau yang kelas 11 dan 12 itu mereka diundi. Jadi temanya misalkan kelas kami dapatnya kuliner dari Thailand gitu. Mereka harus buat yang dijual yang memang produk khas Thailand atau Jepang kayak gitu, ada temanya. Berarti ini event kayak entrepreneur gitu ya, bikin pasar tapi per angkatan ya berarti. Wow, itu bagus sih, itu program yang sangat menurut aku sendiri sih di SMA Ricci juga itu bisa diterapin. Nah, kalau untuk di OSIS-nya di Saverio 1 sendiri, Bu, tadi sempat ada event kayak yang di hari Kamis ya, Bu, yang pertandingan untuk SMP ya. Betul ya? Kamis ini ya, betul ya. Nah, itu kan kalau kami ini ada Ricci Cup ya, Bu. Itu untuk sekolah-sekolah di SMA sekitar ya. Itu untuk menjalin kerjasama dan juga ada sparring-sparring lah, olahraga dan lain-lain. Nah, kalau dari Saverius ataupun SMA Saverio 1 ini, adakah event-event yang misalnya mengundang Saverius yang lainnya untuk ikutan tanding atau sparring atau apa gitu? Kalau khusus SMA, kalau untuk acara resmi ya nggak ada. Paling ya sparring itu ya hanya sekadar misalkan kita memang ada tim futsal atau tim basket gitu, tapi di luar ya tidak yang ada acara khusus seperti itu nggak ada. Berarti memang tapi kalau yang tadi saya tahu yang hari Kamis ini eventnya memang untuk SMP aja. SMP. Berarti unit SMA lebih sering membuat event untuk anak unit SMP atau bagaimana? SMP karena tujuannya kan salah satunya untuk PBDB. Gitu. Tapi ini loh yang menarik itu yang 2 tahun yang lalu antara tim basket Bangau dan Savega tuh kebetulan ketemunya di final. Jadi itu seru banget. Seru banget. Jadi para waka kesiswaan tuh sampai kita datang silang itu ya, silang wanti-wanti pokoknya jangan sampai rusuh ya nanti. Siapapun yang menang ya jadi Savega dan Savega 1 ketemunya di final. Wah, itu waka kesiswaannya. Ayo jangan ribut pokoknya. Jangan ribut ya. Ini sama-sama nih kita nih. Satu keluarga. Wow, itu jarang terjadi ya, Bu. Baru sekali itulah sejarahnya. Itu pertama kali dan mungkin untuk kedepannya belum tentu terjadi lagi ya, Bu. Tahun kemarin dan tahun ini tidak. Itu 3 tahun yang lalu. Iya. Tahun berapa berarti? Iya, pokoknya kami pertama kali dapat itu medali. Jadi bareng berdua. Dua-duanya ikutan lawan ya, malah satu yayasan lagi. Iya. Nah, kalau untuk Romo, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir dalam podcast ini dan juga nanti kita pertanyaan terakhir ke Ibu. Nah, untuk Romo sendiri, bagaimana sih kesan pesan Romo untuk teman-teman dari SMA Ricci 2
untuk mungkin studinya dan juga hal-hal yang perlu ditingkatkan dari SMA Ricci. Yang Romo ini kan menilainya secara dari luar ya Romo ya. Nah, kalau Romo lihat sendiri dan apa sih kesan-pesan dan juga pesan-pesan untuk kita nih dari SMA Ricci, dari Romo, dari Xaverius untuk Yayasan Ricci atau untuk khususnya SMA Ricci? Kalau kesan secara umum ya tadi menurut saya luar biasa ya, artinya banyak segi yang memang diperhatikan kan, karena sudah keliling bersama dengan kepala sekolah, tidak hanya di SMA tetapi juga di unit SMP. Anak-anaknya itu antusias, ramah, tertib juga Bu ya. Tertib itu dalam arti begini, dengan guru itu gampang gitu, gampang nurut lah. Untuk anak-anak zaman sekarang ini kan tidak mudah. Ya, kalau zaman dulu itu kan kita dengan guru saja itu pokoknya harus cium tangan, harus sangat hormat. Kalau zaman sekarang ini tidak mudah, tapi hal-hal seperti itu ada di Ricci. Jadi ada hal-hal baik yang juga bisa menjadi yang bisa kami terapkan juga tidak hanya segi pengetahuan, artinya juga pembinaan karakter, kepribadian itu memang diperhatikan. Contohnya tadi pagi itu ada apel Tuhan menyapa ya, namanya apel Tuhan menyapa. Jadi pagi dibekali dengan apa namanya kan untuk membuat mood betul, hari itu bagus ya. Ada apa game brain gym, itu kan hal-hal yang di luar pengetahuan yang bagus untuk pembinaan karakter, kepribadian yang seperti itu ada di sini. Dan hal yang baik inilah yang nanti ada 1-2 hal yang tentu bisa kita adopsi ya mungkin. Dan nanti yang bagian mana tentu sesuai dengan situasi nanti kami di sana. Kalau untuk pesan-pesan nih Romo buat itu kan tadi kesannya ya. Ya untuk pesannya semoga hal-hal baik ini, kerjasama ini, silaturahmi ini ya tetap nanti bisa diteruskan mungkin dalam model atau bentuk yang bisa, ini kan awal ya, ke depan bisa dalam bentuk ya mungkin ada model yang bisa kita pakai lah untuk selanjutnya. Jadi kalau ini kan baru awal ini, baru Ricci pernah datang ke sana, sekarang ini Xaverius datang ke sini. Oke, kalau untuk Ibu nih, kesan dan pesan Ibu untuk teman-teman dari SMA Ricci 2 tuh bagaimana sih Bu? Kesannya dulu deh Bu. Kesan, karena kan baru 2 hari. Iya, 2 hari nih. Kesan pertama kemarin penyambutannya luar biasa. Jadi masuk ke hall itu ya namanya ya. Hall masuk ke hall dengan dengan meriahnya itu tuh berasa ini rasanya kayak suasana di DBL kemarin. Gitu kan, pada gemuruh gitu, terus kompak ya, kompak anak-anaknya. Walaupun itu padahal antara SMA dan SMP ya, bisa kompak. Salut lah pokoknya itu. Kemudian suasana sekolahnya juga di Bintaro ini masih Jakarta nggak sih? Enggak, bukan Tangerang. Oh Tangerang ya. Tapi kan deket ya. Iya dekat. Dengan suasana Jakarta yang panas ini, di sini masih menjaga kelestarian alamnya, itu ya luar biasa sih. Anak-anaknya juga untuk respeknya tuh bagus. Kalau untuk pesannya Bu? Pesannya untuk pesannya untuk anak-anaknya ya tetap semangat. Nggak usah lihat, maksudnya nggak usah banding-bandingkan sama sekolah lain yang kayaknya Ricci 1 gini ya, kita nggak usah. Kita semua sekolah tuh punya ciri khas tersendiri
Apapun pilihannya jalani aja. Asik. Itu bagus itu. Apapun pilihannya jalanin aja. Oke, terima kasih Romo, terima kasih Ibu sudah mau datang ke podcast, dan ini adalah episode perdana kita juga Bu dari untuk podcast ini, dan kita sangat bersyukur banget bisa kedatangan Romo, kedatangan Ibu dan juga teman-teman dari Xaverius menjadi episode perdana, dan kemungkinan podcast ini akan berlanjut terus karena adanya Xaverius juga Bu. Jadi podcast ini belum terbentuk, saat Xaverius datang kita bentuk, dan ini proyek yang lumayan, kalau saya mengatakan kepada tim-tim media tuh proyek Roro Jonggrang. Karena kenapa? 1 hari Bu, ini harus menyelesaikannya. Iya, sampai 1 malam malah kita ngerjain ini proyek, dan semoga terjalinnya terus kerjasama dengan Xaverius. Kita juga bisa dari OSIS-nya ada Xaverius, atau kalau nggak salah dari Xaverius tuh nyebutnya PPSK ya Bu, namanya diganti. Sekarang namanya OSISK. OSIS. OSISK. OSISK. Oke. Mungkin nanti dari OSISK juga bisa terjalin kerjasama dengan OSIS SMA Ricci. Kita bisa mungkin podcast dari jarak jauh mungkin itu boleh, atau proyek-proyek lain yang kita jalin lagi kerjasama dengan OSIS SMA Ricci dengan OSIS dari Xaverius 1 maupun 3 dan Xaverius lainnya. Cerita Ricci, that's why.